Dengan $1 di Korea, kamu dapat 2 omong. Lumayan buat ganjal perut supaya tidak lapar. 2 tusuk doang. Mana kenyang nih, makan bakso nih biar kenyang. 15.000 udah kenyang tuh. Kalau mau lebih hemat lagi, beliin garam 15.000, bisa makan berbulan-bulan. Walau mana ada kenyang jajan cuma 15.000 loh. Di Cina 15.000 cuma dapat 3 tomat loh. Ya, cek mending ke Indonesia aja. Di sini masih ada mie ayam 5.000, ST 3.000, udah sini udah kenyang. Di Singapura, you only can buy one ice cream with $1 lah. Mana bisa hidup dengan 15.000 rupiah? Emang Indonesia sih yang paling murah. Masa sih di negara Kimiko dengan 15.000 kamu udah bisa dapat rumah loh. Di Jepang sekarang ada jutaan rumah kosong yang ditinggal pemiliknya ke panti jompo atau yang sudah meninggal yang disebut atia. Jadi kamu udah pasti punya rumah walaupun duit kamu cuma 15.000 doang. Wah, murah amat. Kimiko, nih beli 10 nih Kimiko. Sawadika, malaikat ikan kakap. Astagfirullahaladzim. Ih, kok kaget? Baru lihat ladyboy apa? Mas, dibiasain ya. Di sini selain cowok, cewek ladyboy, ada 15 gender yang lainnya. Jadi harus dibiasain lihat-lihat yang kayak gini, yang cantik-cantik kayak kita. Oh gitu ya, unik ya. Mana rambutnya merah lagi. Woi, di sini nggak boleh megang rambut sembarangan. Kepala itu bagian yang paling suci kalau di sini. Jadi nggak boleh megang kepala sembarangan termasuk rambut. Iya, maaf. Waduh, kodamnya ngeluar lagi. Wow, nonton film Thailand dulu. Berdiri. Di sini sebelum film dimulai, kita harus dengerin lagu kebangsaan dulu dan harus berdiri sebagai penghormatan gitu. Waduh, mau nonton kayak upacara bendera. Thailand seru ya, orangnya ramah, tempatnya bersih, aman, ya pokoknya seru deh. Ya dong, moga betah ya kamu tinggal di sini ya. A few moments later. Gimana? Betah kan tinggal di sini? Betah banget. Durian cuma ada di negara kalian. Di Korea juga ada. Satu buahnya bisa sampai 1 jutaan. Apa lu? Mau ngomong durian ada juga di belakang rumah lu? Gak mungkin. Pohon apa nih? Pohon durian. Ada lah di belakang rumah gua. Masa gak ada? Belakang rumah lu hutan Amazon apa gimana sih? Paling enak tuh ya nangka. Soalnya biji-bijinya tuh bisa dimakan juga. Harganya di Jerman itu cuma 2.500.000 aja. 2 juta udah dapat nangka pohon-pohonnya di sini. Harga segitu bisa dapat wayang kulit yang paling murah di Belanda. Mantap banget tuh buat dikoleksi. Harganya 3 juta aja. Buset menir, 3 juta. Ya emang sih, wayang itu seninya tinggi. Tapi ya di sini juga ada 100 ribuan. Koleksi gituan. Koleksi itu tas kayak gua. Tas anyaman dari rotan harganya 28 juta rupiah. 28 juta. Tas rotan kayak gitu 40 ribuan juga ada di sini. 28 juta mah udah dapat motor. 28 juta gitu mah kalian dapat motor. Lu orang kalau berani judi di Cina itu bisa kena penjara 3 tahun loh. Sama 3 sampai 8 tahun kalau lu punya usaha judinya. Tapi di Cina itu dilarang. Tapi di Macau boleh, di Hong Kong boleh, di Thailand boleh judi. Sampai kaya lagi, sampai miskin lagi, boleh semua. Di Uni Emirat Arab tentu tidak boleh judi. Yang melanggar akan dikenakan denda 250.000 sampai 500.000 dirham atau setara 900 juta sampai 1,9 miliar rupiah. Enak kan? Enak. Wah, kalau di Indonesia udah jelas melarang perjudian. Karena apa? Menyengsarakan rakyat. Asli, Bu. Miskin saya gara-gara judi online. Aduh, pusing saya, Bu. Udah, tenang. Gak usah khawatir miskin kalau tinggal di Indonesia. Bakal dapat bansos lu nanti, tenang aja. Beneran Bu, dapat bansos. Alhamdulillah, bisa depo lagi. Deh, kasihan deh, belum makan. Tolong. Nggak ada duit, Pak. Maaf ya. Nggak ada duit. Apa? Dia nggak ada duit nih. Lebih miskin dari kita nih berarti. Maksudnya saya nggak bawa cash gitu. Nggak bawa cash. Ada duit tapi nggak cash gitu. Ya udah transfer aja. Bisa kok. Enggak, maksudnya nggak mau ngasih gitu. Nggak mau ngasihnya karena apa? Karena nggak ada duit. Ini fix miskin nih, nggak usah munafik lah. Ya gua ngatain sih. Gini Pak, saya nih ya mau berhemat gitu biar nggak cepet habis duitnya. Saya nggak boleh ngeluarin duit sembarangan, apalagi ngasih pengemis. Kita
di sini juga nggak sembarangan. Di Pakistan yang namanya pengemis itu adalah pekerjaan terorganisir. Jadi nggak sembarangan. Lebih dari 38 juta orang yang jadi pengemis di Pakistan. Kerjanya gampang, nggak capek, pasti cuan. Tetep aja ngemis. Duit, yang penting duit. Kerjaan lu gajinya berapa emangnya? Iya, standar gaji orang Indonesia lah. Berapa? 1,5 juta Per hari? per bulan. Loh, kita dapat sehari segitu. Masa kalah sama pengemis? Dasar miskin. It's king of fruit. It's so expensive. Di Amerika, satu buah ini 1,5 juta rupiah. It's so smelly, but I don't know why it's so expensive. 1,5 juta. Dibeko-beko ini yang jual itu Bang John. Nih lagi musim di Indonesia nih 10 ribuan doang nih. Lebih gede, enak. Wangi. Harry fruit. Rambutan ya elah. Iya rambutan. Tapi ya di Belanda yang makan ginian cuma orang kaya doang. Soalnya ini 6 bijinya 7 euro sekitar 115.000 rupiah gitu. 6 biji tuh bayangin kalau sekilo berapa harganya. Sekedar saran sih, yang tinggal di Eropa kalau lagi susah ekonominya mending jual rambutan aja. Segini di Indonesia 10.000, ambil di Indonesia jual lagi tuh di Belanda. Tuh 100.000 tuh. Batok kelapa di Inggris sering dijadikan bahan kerajinan dan berekonomi yang tinggi. Mangkok dari batok kelapa ini 250.000 sampai 500.000 rupiah di sini dijual. Karena apa? Karena bernilai seni tinggi. Ya, madam nih, banyak nih batok kelapa sisa tahun baruan kemarin. Nih, saya jual 50.000 aja nih satu. Poles dikit aja udah. Mau nggak? Mau. Nah gitu dong. Gua gini lulusan S1 perguruan tinggi negeri, nggak main perguruan tinggi swasta. Tapi kan you udah tua. Di negara I ada anak kecil umur 10 tahun udah lulus S1 namanya Michael Kearney. Alah anak kecil doang, tapi bisa nggak dia jadi pejabat kayak gua? Punya fasilitas mewah, punya rumah mewah, mobil mewah dikasih sama negara. Di Swedia mana ada pemerintah kami dapat fasilitas seperti itu. Tugas pemerintah itu kan mewakili suara rakyat. Jadi nggak pantas untuk diistimewakan apalagi masyarakatnya masih menderita. Lah belum tahu aja di Indonesia umur 22 tahun udah jadi DPR. Kebayangkan sumber daya manusia Indonesia tuh tinggi, pinter-pinter. Bapak kau. Negara gua nih yang paling tinggi SDM-nya di dunia. Tapi nggak ada tuh umuran segitu udah jadi DPR. Politik itu butuh pengalaman, bukan asal jadi. Gua buktiin ya, orang sini tuh pinter-pinter tahu nggak? Bentar. Nah, kamu ada apa? Om mau nanya. Dari yang muda-muda dulu. Sebutin negara yang ada di Eropa. Garut Om. Goblok. Yang sana. Kenapa sih? Itu dan negara lain. Kan lu di Vatikan soalnya. Negara lain? Kecil amat Vatikan ya? Ya iya, Vatikan itu luasnya cuma 0,49 km persegi. Jadi negara Vatikan itu negara terkecil di dunia. Itu yang pasar dekat rumah gua dong berarti. Kayaknya iya deh. Di sini penduduknya nggak sampai 1.000 orang. Terus karena di sini tuh negaranya kecil, kita nggak punya rumah sakit. Jadi kalau sakit, Berobatnya ke luar negeri. Italia. Wih, keren. Sakit dikit ke luar negeri. Terus apalagi yang nggak punya di Vatikan ini? Bandara. Kita nggak punya bandara di sini. Jadi kalau mau naik pesawat, Kita ke luar negeri dulu, baru ke luar negeri lagi. tepat sekali. Pemimpin negara kita itu seorang paus. Paus. Bukan paus yang itu. Paus itu gelar untuk pemimpin Vatikan. Gelar itu berasal dari bahasa Latin yang artinya papa atau bapak. Oh, kalau di negara gua, kita tuh banyak dipimpin sama tikus. Tikus. Bukan tikus yang itu, tapi yang lebih gede. Lebih gede. Aduh, kasih racun aja, kasih racun. Rencananya sih gitu.